Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Kuasa dalam nama-Mu, Yesus. Kuasa dalam nama-Mu, Yesus. Haleluya, ku bersyukur. Haleluya. Salam kekasih Tuhan, hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-37, firman Tuhan mengingatkan kita kalau ada satu bangsa atau negeri atau negara atau bahkan dunia. Di situ dilaporkan bahwa kalau ada penyakit sampar, kalau ada yang namanya tulah sakit penyakit apapun, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan melakukan sesuatu terhadap bangsa itu karena apa? Karena
betapa berdosanya bangsa itu. Tetapi kalau kita pelajari apa yang Alkitab katakan, bahwa ketika bangsa itu, kalau ada seseorang yang berdoa, perhatikan baik-baik. Kalau ada seseorang yang berdoa, bahkan kalau umatnya berdoa, kalau umat Tuhan berdoa, maka Tuhan katakan, maka Tuhan akan memulihkan bangsa itu, maka Tuhan akan memulihkan negara itu. Itu yang dilaporkan di dalam Alkitab. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini, di dalam kebenaran firman Tuhan ini apa yang saya mau sampaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa Tuhan senantiasa bahwa Dia itu benci akan dosa. Kenapa sering doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, di situ dijelaskan bahwa di situ dilaporkan bahwa pada waktu seseorang berdosa, maka yang terjadi ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, Tuhan menyembunyikan diri. Tuhan menyembunyikan diri. Lalu yang kedua, ketika seseorang berdosa maka Tuhan tidak mendengar. Pada waktu kapan? Pada waktu dia berdosa. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi ketika seseorang berdosa? Maka yang ketiga, hubungannya terputus dengan Tuhan. Nah, yang saya tertarik bagaimana kalau Tuhan menyembunyikan diri terhadap umatnya, maka yang perlu dilakukan adalah pada waktu umatnya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Perhatikan baik-baik. Bagaimana umatnya mengaku segala dosa dia pada waktu dia mengaku segala dosa dia. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ kita pelajari bahwa jika kita mengaku dosa kita maka Tuhan adalah setia dan adil. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan adalah setia dan adil dan Dia mengampuni segala dosa kita pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku kepada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang saya barusan bahas adalah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Maka di situ kita pelajari bahwa umat Tuhan, para pemimpin datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Maka pada waktu mereka minta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan negeri mereka. Nah, kalau hari-hari ini apa yang menjadi persoalan kita, bagaimana seharusnya kita datang kepada Tuhan, pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Sering sekali pada waktu manusia sudah terlalu bejat, maka Tuhan melakukan banyak perkara supaya apa? Supaya orang mengakui kuasa Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau selama ini mungkin ada orang menganggap bahwa dia sudah bisa melakukan segala sesuatu. Dia sudah melakukan A, B, dan C. Dan dia merasa bahwa dia tidak butuh lagi Tuhan. Dan dia sudah jauh dari Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya, betapa perlunya, betapa butuhnya kita dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perhatikan baik-baik. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, hari-hari ini saya melihat bagaimana banyak orang datang berlutut di jalan-jalan. Bahkan di depan rumah mereka, mereka berlutut datang kepada Tuhan, berdoa minta ampun supaya Tuhan memulihkan negeri mereka, Tuhan memulihkan bangsa mereka. Karena Tuhan menginginkan bagaimana supaya kita itu datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah muak dengan segala dosa yang dilakukan oleh manusia hari-hari ini. Maka Tuhan mengingatkan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita tersungkur bersujud kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, maka hubungan kita akan menjadi pulih kembali dengan Tuhan. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku segala dosa kita, bagian kita mengaku kepada Tuhan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, jadi bagian kita mengaku. Ada banyak orang hari-hari ini sudah tahu salah, nggak mau ngaku. Udah tahu banyak kesalahan tapi nggak mau ngaku.
Tetapi firman Tuhan mungkin dengan adanya virus corona ini membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengandalkan Tuhan. Yang tadinya tidak kenal Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mencoba melakukan dengan kekuatan sendiri, dia tidak mampu. Tetapi ini waktunya Tuhan menundukkan kita dengan kuasanya, dengan virus corona yang tidak bisa kita lihat. Bagaimana kita bisa memerangi dia. Bahkan sampai hari ini pun belum ketemu obatnya apa. Bagaimana caranya kita membunuh dia. Sekarang ini kita hanya dikasih tahu oleh dokter. Anda menjaga imun tubuh. Nah, saya mau kasih tahu, hanya kita menjaga imun tubuh, minum vitamin C, minum vitamin E dan sebagainya, di mana saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu. Tetapi tahukah saudara, pada waktu Anda datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan akan segala dosa-dosa saudara, maka Tuhan katakan, maka dia mendengarkan doa-doa saudara. Jadi bagian kita sebagai manusia mengaku segala dosa kita. Datang kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Karena pada waktu kita datang kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan, dia yang melakukan. Nah, saya mau kasih tahu. Tuhan hari-hari ini Tuhan mau menunjukkan kuasanya, betapa perlunya bahwa Tuhan kita itu dia ingin disembah. Karena pada waktu dia menciptakan manusia, Tuhan ingin supaya manusia itu memuji dan memuliakan namanya. Tetapi hari-hari ini sudah banyak orang tidak lagi memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya berharap hari ini ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Anda berbalik dari segala dosa dan perbuatan yang Anda lakukan dan datang kepada Tuhan. Di rumah Anda datang berdoa kepada Tuhan supaya benar-benar pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga, pemulihan terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, kasih-Mu begitu besar menyelamatkanku. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan berdoa. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang pingin didoakan, nah saya rindu supaya Anda mengangkat tangan saudara dan tangan kiri saudara taruh di dada saudara dan tangan kanan Anda angkat ke atas. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami persoalan, pergumulan, ketakutan Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau yang jamah mereka, Engkau yang lawat mereka. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kalau seandainya di antara mereka Tuhan, mereka mengalami jalan buntu dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan hamba-Mu berdoa Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menolong mereka menurut caranya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini yang sakit Engkau yang sembuhkan, yang lemah Engkau yang kuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus kami percaya bahwa Engkau sudah mendengarkan doa kami. Nah kekasih Tuhan, mari hari ini terima berkat dari Bapa kita. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah usaha-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.